Sindiran politisi Gerindra Fadlizon kepada Presiden Jokowi terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat berujung teguran dari Ketua Umum Prabowo Subianto. Bukan sekali ini saja Fadlizon melontarkan sindiran dan kritikan kepada Presiden Jokowi, namun baru kali ini Prabowo menegur Fadlizon dan berujung permintaan maaf partai secara resmi. Apakah teguran Prabowo Subianto kepada Fadlizon ini berlebihan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat sore, Bang Habib. Selamat sore, Mbak Nana. Dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Rifana, Mas Habib. Oke, saya mau langsung ke Bang Habib. Bang Habib, apa sebetulnya alasan DPP Gerindra, terutama Pak Prabowo sebagai Ketua Umum menegur Wakil Ketua Umumnya sendiri, Pak Fadlizon? Ya, saya pikir yang namanya teguran itu adalah hal yang wajar ya. Itu terjadi juga pasti di semua partai politik. Okay. Kami sendiri, para anggota DPR dari Partai Gerindra, kerap ditegur jika mengeluarkan statement yang tidak pas. Okay. Saya sendiri, saya di jubir partai juga beberapa kali kena teguran kalau saya mengeluarkan pernyataan yang tidak pas. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Baik pihak yang menegur maupun ditegur menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Dan tentu kami, ya kalau ditegur kami juga nggak baper, kami juga nggak kecil hati, ya dan itu menjadi bagian evaluasi. Soal alasan yang dapat saya tangkap ya dari informasi bahwa ya kali ini memang pernyataannya kurang pas ya. Ini bukan soal benar salah ya, tapi yang namanya penanganan bencana ya, spesifik banjir itu kan kita kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada pihak yang mengabaikan bencana ya, dan tidak ada juga yang lebih ke depan atau lebih kurang merespon dalam hal terjadinya bencana ini. Jadi kita bencana ini nggak mau jadikan alat untuk sudut menjudutkan pihak-pihak tertentu. Sehingga kami melihat aksesnya ya, setelah beberapa hari tweet tersebut kan ditanggapi beragam sehingga muncul quote and quote kegaduhan, ya, perdebatan dan lain sebagainya. Itu yang harus kami sampaikan ya tadi, bahwasannya ya tidak mewakili fraksi, tidak mewakili partai, dan kita kalau menimbulkan ketidaknyamanan ya tentu kita meminta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Bang Habib, saya kutip ya pernyataannya Pak Fadlizon di akun Twitternya. Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut. Apa yang tidak pas di situ? Karena ini dipertanyakan oleh semua orang gitu. Kenapa kemudian Pak Presiden tidak datang ke Sintang yang banjirnya belum surut selama 3 minggu berturut-turut? Kita nggak bicara benar anti, salah anti, tapi bicara pas atau tidak pas. Ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan seolah-olah ada pihak yang tidak menangani banjir di Sintang. Ya, padahal kan kalau ada bencana sama-sama kita selalu gotong royong turun membantu masyarakat yang terdampak. Adapun soal penyebab juga kita bisa berdiskusi bahwa namanya fenomena alam tentu terjadi karena akumulasi ya, akumulasi persoalan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi ya ada banyak sekali yang menganggap ini tidak pas ya, ternyata seperti itu. Mas Hanta, saya mau tanya, kalau menurut Bang Habib bukan bicara benar ataupun salah, ini hanya tidak pas saja karena ini adalah bencana, kemudian seolah terkesan mencari-cari siapa yang salah di sini. Tapi Anda melihat memang ada yang tidak pas ya dari pernyataannya Pak Fadlizon? Tidak sepenuhnya tidak pas, dalam tergantung dua perspektif. Pak Fadlizon tidak keliru sepenuhnya, pun ada teguran dari Pak Prabowo. Jadi di mana ada dua perspektif kita mau melihatnya. Kalau dilihat dari teori partai politik, salah satu fungsi partai politik adalah mengagregasi dan mengakomodasi kepentingan aspirasi masyarakat. Apalagi kalau di dalam fungsi legislatif itu adalah menyuarakan suara aspirasi masyarakat, mengontrol pemerintahan. Dalam konteks ini, dengan topangan teori ini, maka Pak Fadlizon benar sekali. Dia sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Dia bekerja.
Dia memang dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam konteks ini. Tidak ada yang salah. Saya kira Fadlizon juga bukan hari ini, seperti Pak Nadiem Makarim mengatakan, bukan kali ini di pidato Pak Jokowi, Presiden mengatakan di pertengahan pandemi akan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5%, seterusnya dibilang Pak Fadlizon tidak realistis. Kemudian juga ada di Juni 2021 itu mendukung yang kisru tentang BEM UI, mengkritik keras pemerintah, itu didukung oleh Pak Fadlizon. Artinya dibandingkan sebelumnya dulu ketika Gerindra masih di luar pemerintahan, Pak Fadlizon tidak berubah. Itu poinnya. Pak Fadlizon tidak berubah, sedang menjalankan jadi Pak Fadlizon yang dulu. Tetapi dalam politik juga ada teori koalisi. Kalau diperdalam lagi namanya etika koalisi. Dalam konteks ini betul yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, oleh Mas Habib sebagai juru bicara partai. Memang partai yang sedang di dalam pemerintahan, bergabung di pemerintahan, mereka harus sejalan dengan pemerintahan yang sedang, karena mereka sedang di dalam pemerintahan. Kalau tidak boleh melakukan politik dua kaki. Dua kaki itu, satu sisi dia berkoalisi dengan pemerintah, dapat jatah menteri pertahanan, dan menteri yang lainnya, 2 menteri. Kemudian di sisi yang lain, partai menjalankan politik dua kaki, yaitu dia beroposisi di pemerintahan. Yaitu di parlemen dia sangat kritis. Nah, ini menjadi keliru kita melihat dari perspektif ini terhadap Fadlizon. Kalau begitu silakan Fadlizon masuk ke partai oposisi, lebih cocok ke PKS, lebih cocok ke Demokrat. Tapi tidak bisa sepenuhnya kita menilai posisi Fadlizon keliru dalam konteks ini. Kalau semuanya, misalnya kalau kita dalam teori ini, kalau semuanya partai boleh berseberangan dengan pemerintah, lalu siapa? Tapi ada poin yang lebih penting bagi saya dalam konteks hari ini adalah di mana di dalam parlemen kita antara yang menyimbangi pemerintah dan pendukung pemerintah itu tidak imbang. Nanti kita akan bicara ke situ, Mas Hanta. Jangan dihabiskan sekarang. Kita akan bicara ke situ nanti. Tapi saya mau tanya, tegurannya Pak Prabowo kepada Pak Fadlizon, ini Anda melihatnya terlalu berlebihan nggak? Karena kan bukan sekali saja Pak Fadlizon ini mengkritik pemerintah. Ya, kepentingan Pak Prabowo saya lihat memang menjaga keharmonisan di koalisi. Kepentingan politik Pak Prabowo dan Gerindra. Dia ingin menjaga skema hubungan dengan PD Perjuangan. Yang santer disebut akan berkoalisi, berpasangan, maju di Pilpres. Kepentingan politik praktisnya dalam menjalin skema koalisi, Pak Prabowo benar. Karena sedang menjalankan fungsi kepartaian. Tapi dalam konteks demokrasi lebih luas, menurut saya agak berlebihan. Bang Habib. Justru kita membutuhkan anggota parlemen yang tetap mengkritisi pemerintahan dan tidak berlebihan, memang mengingatkan, kan tidak menyerang pribadi Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi sedang berada di provinsi lain, tapi provinsi lain butuh perhatian juga. Jadi peringatan atau sikap kritis yang dilakukan juga secara diksi juga menurut saya tidak berlebihan. Mengingatkan pemerintah dalam konteks ini menjadi benar gitu ya. Ini memang dilema yang sering dihadapi oleh partai yang kemudian melakukan perubahan di pemerintahan, kemudian di luar yang sangat ekstrim melakukan oposisi yang sangat keras. Itu Fadlizon sangat cocok. Kemudian sekarang sudah di dalam pemerintahan, ada 2 yang harus dilakukan, Nana. Fadlizonnya harus agak menyesuaikan dalam strategi komunikasi politik dalam konteks kepartaiannya. Itu yang harus dilakukan. Tapi saya dalam konteks untuk menjarakan kebutuhan publik dalam demokrasi, DPR sebagai kelembagaan kita akan tanya ke Bang Habib ini, Mas Hanta. Fadlizon yang lain untuk mengimbangi pemerintah, bukan karena benci kepada pemerintah, benci kepada Jokowi, tapi agar jalannya pemerintahan ini sesuai dengan koridor. Baik, Mas Hanta tahan dulu, kita harus break. Dan aspirasi rakyat. Kalau sejalan, dukung. Kalau tidak sejalan, kritisi keras. Mas Hanta tahan dulu, kita akan tanya ke Bang Habib, apakah kemudian dalam konteks demokrasi sebagai anggota koalisi untuk menjaga langgam dalam koalisi, kemudian Gerindra melarang kader-kadernya untuk mengungkapkan kritik dan juga pendapat kepada pemerintah. Bang Habib jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, dan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Bang Habib, tadi sebelum break saya sudah tanya, dalam konteks demokrasi apakah kemudian sebagai anggota koalisi Gerindra
melarang kader-kadernya untuk mengungkapkan kritik dan juga pendapat kepada pemerintah dalam konteks sekali lagi menjaga etika dalam koalisi? Saya pikir nggak juga ya. Dalam konteks ketatanegaraan kita, bangunan ketatanegaraan kita jelas namanya parlemen itu mengawasi pemerintah. Ya. Kalau teman-teman ikuti dinamika di komisi-komisi DPR, ya itu anggota DPR yang kritis terhadap pemerintah itu bukan hanya dari pihak oposisi. Ya. Saya di Komisi 3 ya, teman-teman yang dari PDI Perjuangan, dari PKB, dari Gerindra, dari Golkar, itu semuanya kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Bisa dicek video-videonya. Begitu juga di berbagai komisi. Di Komisi 9, ya, Komisi 6, hampir semua. Jadi kritikan terhadap kebijakan pemerintah itu tidak didominasi oleh teman-teman oposisi yang partainya tidak berkoalisi dengan pemerintah saja di DPR. Jadi Gerindra masih memperbolehkan kadernya untuk melontarkan kritik kepada pemerintah begitu? Iya, untuk mengkritisi kebijakan termasuk terhadap menteri-menteri dari Gerindra sendiri, nggak ada masalah gitu kan. Tetapi memang kita harus lihat satu persatu masalahnya gitu kan. Kalau kayak kemarin misalnya tadi yang dipersoalkan itu yang jadi rame di publik itu kan soal bagaimana mempersoalkan penanganan bencana gitu kan. Nah yang itu yang menurut kita kalau kami ini garis kita selalu kita tuh nggak pernah ingin menyudutkan orang per orang, pihak per pihak dalam penanganan satu masalah, apalagi itu namanya bencana gitu loh. Karena bencana itu akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi sejak lama sebelumnya. Nah, itu jelas gitu loh. Bang Habib ada banyak sekali teman-teman yang bersikap kepada kritis terhadap pemerintah dan itu nggak dipersoalkan, nggak jadi masalah. Bang Habib, sampai saat ini apakah kemudian ada sanksi yang diberikan dari DPP Partai Gerindra kepada Pak Fadlizon atau mungkin kepada kader nantinya kalau misalnya melontarkan kritik yang tidak pas seperti Fadlizon? Enggak lah, saya pikir kan kita kan mekanisme saling mengingatkan dan kita yang diingatkan gini selalu saya garis bawahi tahu diri kalau sudah diingatkan ya kita pasti melakukan perbaikan diri lah. Mas Hanta, menurut Anda teguran Pak Prabowo ini akan membuat kader Gerindra takut bersuara dan mengkritik pemerintah kalau klaimnya Bang Habib tadi mengatakan bahwa banyak kok kemudian kader-kader partai yang bersuara mengkritik kebijakan pemerintah, tapi dengan adanya teguran ini dari ketua umum kepada wakil ketua umumnya kepada orang terdekatnya yang mengkritik ke pemerintah, apakah ini kemudian membuat ketakutan, membuat keseganan begitu kader-kader Gerindra lainnya untuk mengkritik pemerintah harus berada dalam satu barisan? Kalau gitu dua premis yang disampaikan Nana kontradiktif dong yang dilakukan. Satu sisi tadi disampaikan Gerindra terkontradiktif mengkritisi. Sisi yang lain kan Fadlizon sedang mengkritisi sebenarnya kalau saya lihat ya. Nah berarti kan sebenarnya tidak ada yang tidak menyerang Pak Jokowi juga. Tapi saya tidak hendak menjadi juru bicara Pak Fadlizon. Tapi saya konteksnya dalam konteks demokrasi kita ini yang saya sayangkan justru seperti PKS, Demokrat yang katanya di luar pemerintahan itu juga tidak lebih keras dari Fadlizon. Harusnya dilakukan. Kita ingat dulu di pemerintahan SBY itu keras sekali dilakukan, bahkan PKS dan Golkar itu di dalam pemerintahan saya ingat itu kritis sekali, apalagi di luar pemerintahan ada PDI Perjuangan pada saat itu, ada Gerindra sendiri sangat keras untuk beroposisi. Memang ini yang saya kira dilemanya ketika partai yang tadinya di luar kemudian masuk di dalam pemerintahan sehingga harus menyesuaikan kebijakan dilakukan oleh partainya. Nah ini yang saya kira jangan sampai teguran-teguran yang dilakukan oleh ketua umum semacam ini justru itu membuat tingkat kekritisan anggota DPR, fungsi anggota dewan itu turun. Kita berharap anggota dewan itu kan menjalankan fungsi utamanya itu tadi, yaitu mengkritisi berbagai macam kebijakan pemerintah. Jadi tidak berlebihan dalam konteks ini seorang Fadlizon anggota DPR melakukan mengingatkan. Ada selain ke sana, pergi ke sana juga dong Pak, kira-kira begitu. Tapi belum otomatis juga, kita kan tidak mengatakan Pak Jokowi juga salah dan seterusnya. Bahwa mengingatkan, ini yang saya kira, seperti saya katakan tadi, memang dua, tergantung perspektifnya. Kalau perspektifnya adalah etika berkoalisi,
koalisinya terlalu lemah. Nah, itu berarti demokrasi kita itu kan kayak itu ya, penyeimbang, pendulumnya itu. Pendulum. Kalau misalnya sekarang Pak Jokowi hanya didukung 25% kekuatan parlemen, sementara 75% di luar. Nah, kita ingin sehatnya demokrasi itu imbang. Kalau antara yang di luar dan pemerintahan itu seimbang, maka pemerintahan yang terbentuk adalah efektif. Tapi kalau terlalu kuat di eksekutif, itu berbahaya juga, itu bisa menjadi hal yang negatif, hal-hal yang saya kira berpotensi penyelewengan yang kekuasaan dilakukan oleh eksekutif sangat besar. Tetapi juga kalau oposisinya terlalu kuat juga tidak sehat. Jadi dalam logika demokrasi itu penyeimbang. Jadi ada saatnya harus berpisah, katakanlah harus mengkritisi pemerintah dan basis utamanya konstitusi dan aspirasi rakyat. Kalau sesuai konstitusi, kalau sejalan dengan mayoritas keinginan kepentingan rakyat, maka mau di luar maupun di luar pemerintahan, maka harus didukung kebijakan pemerintah itu. Tapi sebaliknya, kalau dia berpotensi kebijakan ini melanggar konstitusi atau tidak sejalan dengan aspirasi rakyat, maka juga harus kritisi. Nah, kembali ke yang dilakukan oleh Pak Fadlizon, saya kira dia mengingatkan. Tidak perlu mengingatkan Presiden, perhatikan sana juga. Nah, kalau perhatikan sana juga, mungkin saya kira kalau tidak ada teguran, mungkin lewat saja ini. Lewat saja, dan ini orang akan merespon Fadlizon yang akan dianggap negatif. Tapi dengan diberikan teguran ke Fadlizon, ini juga membuat, menurut saya, juga tidak memberikan dampak positif kepada Gerindra. Karena misalnya Mas Habib harus mengklarifikasi, yang harusnya tugas ini bisa juru bicara Presiden, para menteri, atau yang PDI Perjuangan pun tidak melakukan. Ini jadinya silang pendapatnya kan di internal Gerindra sendiri. Tapi kalau teguran itu tidak dilakukan secara terbuka, akan jadi positif. Pak Fadlizonnya misalnya dipanggil oleh Pak Prabowo, lebih elegan cara mengkritisi, lain cerita jadinya. Karena ini sudah jadi konsumsi publik, maka istilahnya kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Seperti lagu itu. Gerindra yang memulai, jadi Gerindra juga yang harus mengklarifikasi. Itu yang saya kira dari sisi komunikasi politiknya agak kurang positif bagi Gerindranya, sekedar masukan saya ya kepada Partai Gerindra. Bang Habib, apakah kemudian itu disadari oleh DPP Partai Gerindra bahwa komunikasi politik yang dilakukan dengan menegur Pak Fadlizon secara terbuka itu malah menuai tone negatif begitu ya dari masyarakat? Sebetulnya kalau dilakukan secara tertutup dan hanya dipanggil saja Pak Prabowo memanggil Pak Fadlizon tanpa harus diungkapkan ataupun Partai Gerindra meminta maaf keluar, itu kemudian lebih bisa menuai tone yang lebih positif kepada Partai Gerindra. Apakah kemudian itu disadari bahwa ada salah dalam komunikasi politiknya, Bang Habib? Ya, saya pikir sih kami nggak minta diajarin ya oleh siapapun ya. Kami ini partai politik yang terbuka, yang selalu menyampaikan sikap kita apa adanya. Apalagi pimpinan kami, Pak Prabowo, tentu orang yang sangat sangat terbuka ya. Beliau kalau mau ngomong ya ngomong, kalau perintahkan ngomong ya ngomong gitu loh. Jadi kita nggak ada karena alasan akan membuat dampak negatif dan lain sebagainya, kita jadi takut berbicara. Jadi kalau kita anggap memang bermasalah satu pernyataan yang tidak pas, tentu kita sampaikan juga, karena ini kan menjadi pertanyaan banyak orang. Gitu kan, ya. Banyak pihak yang menanyakan, ribut terus berhari-hari, tentu kami perlu memberikan penjelasan, klarifikasi. Gitu loh. Nah, soal ini kembali lagi saya ulang ya. Soal dikatakan ketika kita berkoalisi kita nggak bisa kritis, itu sebetulnya apa yang dikatakan para pengamat ya jauh sekali dari fakta yang terjadi. Tapi pengamat-pengamat ini kadang-kadang malas mengikuti dinamika di komisi-komisi. Coba lihat misalnya sejak awal saya di DPR periode ini soal kartu prakerja saja, itu yang kritis itu bukan dua partai yang di luar pemerintahan, semua partai termasuk PDIP, Golkar yang ada. Kemudian juga soal PCR, bahkan sekelas Puan Maharani menyampaikan kritikan soal PCR, ya, soal karantina. Teman-teman dari PAN, ada Pak Saleh Daulay, ada Pak Melki, ya, itu semua kita bersikap kritis gitu loh. Jadi jangan dianggap ketika kita kritik dalam konteksnya yang benar, kita dianggap tidak loyal dalam posisi koalisi, gitu kan ya. Tetapi memang ketika menyatakan pendapat yang tidak pas, ya menimbulkan banyak pertanyaan, ya itu kita perlu luruskan, gitu saja. Baik.
kita tunggu nanti bagaimana. Mungkin gini yang paling efektif Singkat saja Mas Hanta, karena waktu kita tidak banyak. Prabowo itu setelah disampaikan Pak Prabowo, Pak Fadlizon sudah tidak terlalu kritis lagi, itu efektif. Tapi setelah ini Pak Fadlizon melakukan hal yang sama kan mempermalukan Pak Prabowo sendiri. Sudah ditegur Ketua Umum langsung, ternyata Fadlizonnya makin kritis. Nah itu saya kira. Kalau soal komunikasi seperti itu urusannya Gerindra lah ya. Karena publik juga sudah paham kan ke lompatnya terlalu kencang juga kan, tiba-tiba berhadapan kemudian harus bersama, itu kita harus memaklumi lah kira-kira itu. Tapi paling penting itu ada tita atau teguran Ketua Umum itu berhenti politisinya, itu keren, efektif Fadlizon. Tapi kalau bulan depan 3 bulan lagi ada statement yang sama kan saya kira publik akan melihat. Oke, kita tunggu. Fadlizon tidak mendengar apa yang diingatkan oleh Pak Prabowo. Oke, waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Sayang sekali. Baru keren. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, meskipun perdebatannya sudah mulai panas, tapi nanti kita akan tunggu apakah apa yang diprediksi oleh Mas Hanta itu akan terjadi 1 bulan lagi atau mungkin beberapa waktu ke depan Pak Fadlizon akan kembali melontarkan kritiknya kepada pemerintah meskipun sudah ditegur oleh Ketua Umumnya Pak Prabowo Subianto. Kita tidak tahu. Nanti kita tunggu bagaimana manuver-manuver politiknya, dan tadi kita juga tunggu kritikan dan juga masukan dari Partai Gerindra, dari DPP Partai Gerindra dan juga fraksi Gerindra di DPR terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melenceng begitu ya dari janji-janji Presiden. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.